di atas pohon itu. Dan melihat hal ini, Mas Abu pun langsung mengajak mereka untuk berdoa supaya mendapatkan kekuatan lebih untuk bisa melanjutkan jelajah malam itu. Doa selesai, mereka pun kembali diajak sama Mas Abu untuk kembali memantapkan niat jelajah mereka, yaitu untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat semua makhluk ciptaannya. Dan seketika setelah itu, lirih-lirih mereka terdengar ada suara gamelan dari kejauhan. Gamelan kayak ludruk Jawa Timuran gitu lah, Wak. Yang alunannya kayak lagu atau kidung Madura, kata Mas Yuri. Dan sampai saat ini masih terngiang jelas alunan gamelan itu sama Mas Yuri, Wak. Dan gak cuma suara itu aja, Wak. Gak cuma suara gamelan aja. Mas Yuri tiba-tiba mendengar ada suara-suara orang yang bercakap-cakap di tengah alunan gamelan itu. Semakin lama semakin dekat suara-suara orang itu, Wak. Langsung lah kan Mas Yuri ngelirik nih ke arah Mas Abu. Mas Abu tahu kan kalau memang Mas Yuri ini masih motret ke segala arah. Pada saat itu langsung, hop, jangan foto dulu, kata Mas Abu. Setelah suara gamelan itu terasa semakin mendekat, Wak. Tapi suara orang bercakap-cakap itu udah mulai memudar. Terus dia bilang, Mas, boleh lah Mas saya foto lagi ya, katanya. Dan betul, ini yang tertangkap. Bisa kalian bayangkan kan, suasana pada saat itu udah genting kali, Wak. Mas Peri udah mendengus-dengus, biar kalian tahu. Kayak ada yang berusaha meminjam raga Mas Peri itu, ha. Mas Mahfud sama Mas Abu pun langsung menenangkan Mas Peri. Dan yang pasti membacakan selawat dan ayat kursi. Nah, Mas Yuri ini nunduk lah, Wak. Dia pegangan tangan sama Dian. Dan Mas Abu berpesan supaya kalian tetap fokus ya. Kalaupun mau ngomong, ngomongnya pelan-pelan aja. Gak usah hiraukan keadaan yang ada. Kalau mau motret, motret lah sana. Dah difoto lagi tuh sama Mas Peri, Wak. Mas Yuri. Yang ditangkap ini memang cuman opsi, tapi ambience-nya waktu di sana tuh loh, kata Mas Yuri. Nggak usah lah kita yang ada di sana, kita yang dengar ceritanya ya udah merinding-merinding kali nih. Aku sepindahkan kaki, takut aku, dingin kaki aku dewa. Kalian tengok lah itu foto opsi banyak kali. Nah, melihat situasi ini, suasana memang udah lumayan chaos tuh, Mas Abu pun akhirnya menyarankan mereka untuk wes, dah mulai balik aja. Akhirnya oke Mas, siap. Kami siap pulang. Dah baliklah itu kan mereka. Mereka pun berjalan tetap beriringan di tepi sawah, Wak. Dan sampai suatu ketika nih, jaketnya Mas Yuri itu kayak ada yang narik gitu dari belakang. Mas Yuri langsung bisik ke Mas Mahfud kan, Mas, ini ada yang narik nih jaket aku. Mas Mahfud bilang, wes jangan dihiraukan. Usapin telapak tanganmu dengan bagian luar telapak, ngeluslah itu ke kepala belakangmu, kata Mas Mahfud kan. Akhirnya diturutilah sama Mas Yuri. Usapnya lah itu kan kepala belakangnya. Dan karena memang Mas Yuri ini masih kepo, siapa yang narik jaket aku, ditengoknya lah ke belakang. Dan disitu Wak, dia melihat ada seonggok makhluk berbalut kain putih kecoklatan yang lusuh kali dengan wajah yang gosong. Kalian tahu itu apa kan? Tahu? Pocong. Mas Yuri nggak mau kelewatan momen itu kan, diambil itu handphone E63-nya itu, diarahkannya ke sana, langsung dijepretnya. Tapi entah kenapa